Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kita akan bahas dari turnamen terkuat sepanjang sejarah percaturan India. Yap, turnamen Chennai Grandmaster 2023. Diikuti oleh 8 pemain top dunia. Dan 3 pemain India yang ikut adalah Gukesh Dommaraju, Arjun Erigaisi, dan Hari Krishna Pentala. Nah, pemain undangannya adalah Levon Aronian, Sugirov Sanan, dan juga ada Parham Masolo. Dan juga ada nama-nama seperti Pavel Eljanov, juga Alexander Predke. 8 pemain ini akan saling ketemu dengan sistem catur klasik. Nah, kita akan bahas dari partai pimpinan klasemen sementara dari 5 babak menghasilkan 3,5 poin. Gukesh Dommaraju ya, yang akan menjadi the next Visyanan. Kita tahu bahwa Gukesh Dommaraju sudah mencapai elo rating yang mengalahkan Viswanathan dan menjadi pecatur nomor 1 India. Agak belibet dikit. Oke, sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Di game ini, akurasi Gukesh Dommaraju 93% ya. 93, sementara putih Sanan Sugirov memiliki 2700. Ya, ini sekarang dia udah pindah ya ke Hongari ya. Dulunya Rusia. Aku pernah ngalahin dia juga nih. Oke, Sanan Sugirov memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab Gukesh E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah C4, Italian game. Hitam menjawab dengan langkah gajah C5, kemudian putih D3. Hitam kuda ke petak F6, putih mainkan langkah kuda B ke petak D2, dan hitam rokade pendek. Putih lakukan rokade pendek, hitam D6. Kemudian putih C3, hitam A6. Mencoba menyelamatkan gajah ke petak A7. Sanan Sugirov mainkan langkah A4. Kemudian hitam gajah tarik mundur ke petak A7. Yap, kemudian putih H3. Hitam menjawab dengan langkah H6. Kemudian putih benteng ke petak E1. Hitam mainkan langkah benteng E8. Putih manuver kuda ke petak F1. Ciri khas pembukaan Italian game. Kemanakah ide dari Sanan Sugirov? Idenya adalah untuk mengembangkan gajahnya. Biasanya akan ditukar ke petak E3. Menutup kekuatan dari gajah hitam di petak A7. Dan selain itu, untuk kuda G3, kemudian kuda H4 naik ke petak F5. Mengandalkan kekuatan dari gajah di petak C4 ini. So tau lu bang? Ya emang ciri khasnya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sekarang respon dari pemain hitam? Ya, respon dari pemain hitam adalah dengan ya matiin kekuatan dari gajah terang ini. Gukesh mainkan langkah gajah E6. Sanan kemudian makan gajah, kemudian hitam benteng pukul gajah. Putih B4, hitam bongkar lewat petak center dengan D5. Putih menteri C2, hitam manuver kuda E7. Putih hantam pion di petak D5, hitam makan balik dengan kuda F, memberikan pion E5, disikat oleh Sanan Sugirov. Dan Gukesh Dommaraju menyiapkan langkah kuda ke petak G6. Ya, dia gambling dan dia mainkan ide berbahaya dengan manuver kuda ke petak G6. Putih D4, hitam sikat kuda di petak E5, putih sikat balik dengan pion, hitam menteri E7 ancam pion petak E5, putih mainkan langkah menteri E4, dijaga dengan pion C6, putih gajah D2 langkah ke-20, hitam tumpuk benteng. Alekhine Gun di jalur E. Kalau ada 2 benteng dalam satu jalur ditambah menteri, 3 perwira kuat seperti ini namanya Alekhine Gun. Karena yang pertama kali memainkan adalah mantan juara dunia catur Alexander Alekhine. Benteng E8, kemudian hitam mainkan langkah menteri G4. Ngasih pion petak E5, tapi dia juga ngancem pion di petak H6. Gak mau lah Gukesh, mainkan langkah F6. Kemudian putih C4. Hitam dorong lagi pion sekali. Sacrifice a pawn. Kalau dimakan, Gukesh menyiapkan ide berbahaya dengan ide benteng ke petak F8. Ya, tujuannya adalah ancam menteri dan petak F2-nya jatuh guys. Gak mau lah. Balik lagi. F5 dimainkan, kemudian putih mainkan langkah menteri F3, hitam dapatkan pion petak B4, Sanan Sugirov menteri B3. Ya. Dan kalian bisa lihat secara waktu Gukesh 30 menit hitam. Kemudian putih 4 menit 38. Tapi setelah kuda B4, kita bisa lihat ya. Arah angin sepertinya berubah. Hitam yang kembali sekarang mengambil serangan. Dia mainkan langkah 5. Putih kuda G3.
Kemanakah Gukes harus melanjutkan serangan? Menteri hampat bung. Yap, betul. Bungkus. Kemudian putih mainkan langkah C5 dengan tujuan buka menteri dan memberikan pin. Apa jawaban hitam? Hantam saja bung. Betul sekali ya. Putih masih nggak bisa makan pion petak F5 karena apa yang akan terjadi? Menteri sikat pion petak F2, skak dan dapatkan kuda. Bakal nangis Sanan Sugirov kalau mainin langkah itu ya. Bakal dicap tuh, bakal dipertanyakan gelar Grandmasternya oleh pecatur pos ronda plus 62 ya. Gak mungkin lah dia main itu. Tapi putih mainkan langkah gajah E3. Gukes hantam. Putih hantam balik dengan benteng. Hitam F4. Garpuan, benteng dan kuda. Apakah benar dapat? Masih ada benteng E4 lah. Gak mungkin lah. Kemudian hitam kuda D5. Putih sikat pion petak B7. Hitam menteri G5. Putih kuda petak F1 karena mau dimakan kudanya. Hitam benteng G6 ancam skakmat. Putih G3 langkah ke-32. Bagaimanakah kalau kalian jadi Gukes? Kalau ya. Menteri F5 dimainkan bang. Betul sekali. Kemudian benteng A ke petak E1. Sikat pion H3 bang. Benar. Kemudian menteri B3. Sikat aja pion G3. Mencerat dikit. Pion F makan G3. Putih kuda makan pion G3. Kemanakah hitam harus melanjutkan serangan teman-teman? Kemana? Benteng F8. Waduh, cerdas sekali ya otak kalian ya. Benteng F8 dimainkan. Putih benteng E1 ke petak E3. Ya mungkin banyak yang bertanya kenapa nggak dorong aja nih pion E6 ya. Promosi. Kira-kira ada jawaban apa nih? Hahaha. Sacrifice Rook. Kalau dimakan lagi, maka ada jawaban. Menteri ke petak K2, 5 langkah. Raja putih menuju pemakaman ya. Raja ke petak F1, maka ada jawaban. Benteng F6. Tutup pakai apa? Lanjutnya ada skakmat. Udah pasti tewas lah ya. Nah itulah kenapa Sanan Sugirov mainin langkah benteng E1 ke petak E3. Ini juga nggak bisa dimakan bos. Karena pin. Ya, tapi hitam mainkan langkah benteng F5. Tujuannya benteng ke petak H5. Sangat indah. Satu benteng memberikan pin, satu benteng ide skakmat. Putih menteri D1. Hitam pukul benteng. Putih benteng pukul kuda. Hitam benteng F8. Putih menteri D3. Hitam menteri E6. Kemudian putih raja F1. Hitam benteng G4. Langkah ke-40 Sanan Sugirov. Ya, menuju kamar hotel dan menangisi permainan ini karena dia kalah. Kalau dilanjutin ya udah jelas ya. Ini permainan Italian game yang sangat menarik dari dua pemain ya, tapi terlebih lagi menarik untuk Gukes Domarajo yang memenangkan pertandingan ini. Langkah yang saya mention adalah dia memberikan pion di petak E5, kemudian dia melakukan manuver dengan kuda G6, kemudian benteng naik ke petak F5, benteng ke petak K5. Itu sangat indah sekali. Ya tinggal ditiru aja tuh teman-teman. Yap, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, juaranya bakal dapetin 18.000 US dollar ya. Dan juga Gukes lagi berupaya untuk bisa main di turnamen kandidat. Udah ada Anis Giri mah bukan pecatur ini ya. Udah ada siapa tuh? Si Pragnananda, kemudian juga udah ada si satunya lagi ya seniornya, lupa gue namanya. Jadi lupa tiba-tiba. Vidit Gujrati yang udah lolos ke turnamen kandidat. Apakah Gukes akan menemani? Teman-teman, berikan komentar kalian. Like, share, komen, dan subscribe bosku. Jangan lupa follow Instagram aku juga dan follow TikTokku juga. Supaya AdSense RLCS semakin besar dan dapat berkontribusi terus-menerus di dunia percaturan Indonesia guys. Sebagian adsense-nya untuk adain turnamen catur Liga RLCS.